Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Vika Nurma Juliandiani, saya Farah Suci Amalia, Saya Ajeng Bedulanjani. Saya Siti Najwa Quratul Sadina. Saya Alia Jaulandari. saya Udeshi Sabra Alisian Groko. Kali ini kami akan melakukan praktikum dengan judul interaksi antar muatan di dalam labirin. Listrik statis adalah listrik yang muncul secara sementara karena adanya perpindahan elektron bebas dari suatu partikel benda ke partikel lainnya melalui sebuah gesekan. Listrik statis terjadi karena adanya interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak di antara partikel benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda, sehingga benda mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari proton, muatan positif, elektron, muatan negatif, dan neutron, muatan netral. Dua benda dengan muatan listrik sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan jika dengan muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Tarik-menarik atau tolak-menolak antar benda bermuatan disebut gaya listrik atau gaya Coulomb. Hukum Coulomb mengatakan bahwa besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing bermuatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Jadi, hukum Coulomb bergantung pada besar masing-masing muatan Q1 dan Q2 dan kuadrat jarak antara dua muatan R kuadrat. Semakin jauh jarak antara muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin besar. Pada percobaan kali ini kita akan membuktikan bahwa listrik statis dapat terjadi pada tubuh yaitu tangan manusia, plastik, dan aluminium foil. Juga untuk mengetahui jenis muatan listrik yang terdapat pada benda-benda tersebut dan bagaimana interaksi yang terjadi yang berhubungan dengan hukum Coulomb. Pada percobaan pertama, awalnya plastik, tisu, dan aluminium bersifat netral. Nah, ketika tisu digosokkan ke plastik mika, perpindahan muatan listrik terjadi. Nah, plastik yang digosokkan dengan tisu kelebihan elektron dan akhirnya bermuatan negatif. Plastik yang bermuatan negatif ketika diletakkan di atas labirin yang terdapat bola-bola aluminium akan menarik bola aluminium. Karena bola yang tadinya netral menjadi positif pada proton yang berkumpul di sisi bola yang berhadapan dengan plastik.
Bola aluminium yang menempel pada plastik hanya sedikit dan sebentar dikarenakan interaksi yang terjadi hanya sementara atau biasa disebut dengan listrik statis. Ketika tangan ditempelkan pada plastik mika, bola aluminium menjauh karena tangan dan bola merupakan dua muatan sejenis yaitu positif. Tangan bermuatan positif berdasarkan deret triboelektrik. Pada percobaan 2, ketika langkah yang dilakukan sama namun plastik diletakkan di atas labirin dengan jarak yang lebih jauh dari percobaan 1, didapatkan bahwa gaya kolom atau gaya antar muatan tidak terjadi. Plastik tidak dapat menarik bola aluminium. Hal ini dikarenakan gosokan tisu pada plastik tidak cukup untuk membuat muatan besar agar gaya tetap terjadi dengan jarak yang lebih jauh. Pada percobaan ketiga, ketika tangan menggosokkan plastik mika, ternyata gaya kolom antara bola aluminium tidak terjadi. Tangan yang digosokkan ke plastik mika ternyata tidak dapat membuat muatan terjadi, dikarenakan tangan tidak memiliki muatan negatif atau elektron sehingga transfer elektron tidak terjadi. Gaya kolom pun tidak dapat terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.